Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Judul pembahasan pagi ini kita mencoba menelaah tentang bagaimana sekarang ini orang fobia atau dikatakan aneh gitu mereka mendengar tentang istilah Wahabi. Siapa sih sebenarnya Wahabi ini? Yang dimaksud oleh mereka-mereka yang awam, mereka-mereka yang hanya mendengar katanya-katanya, kan gitu. Siapa sih sebenarnya Wahabi ini? Mereka cuma tahu menyebut Wahabi, tapi mereka sebenarnya belum tahu siapa itu Wahabi yang sebenarnya. Menurut sejarah, walau sebagian masih ada yang menafikan kenyataan ini, istilah Wahabi dibuat fobia oleh sebagian kita. Lalu dinisbah sebenarnya siapa Wahabi yang mestinya patut dijadikan fobia itu? Mestinya lebih tepat kepada sekte Wahabiyah yang sudah ada sejak abad ke-2 Hijriah, yaitu di Afrika Utara, dipelopori oleh Abdul Wahab bin Rustum. Nama Wahabiyah adalah nisbah kepadanya, pecahan dari sekte Wahabiyah Ibadiyah yang berpahaman Khawarij. Nah, ini dia sejarahnya di abad ke-2 Hijriah, yaitu di Afrika Utara. Ini asal mula sekte ini ada. Jadi orang merasa ibaratnya ketakutan. Jadi Wahabi yang dimaksud sekarang ini Wahabi yang mana? Karena ada Wahabi yang disematkan oleh orang-orang awam ini kepada Arab Saudi. Nah, sementara itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dilahirkan pada 1115 Hijriah atau 1703 Masehi di Jazirah Arab. Ini Muhammad bin Abdul Wahab yang ada di Arab Saudi. Jarak antara keduanya itu hampir lebih kurang 900 tahun gitu kan. Antara Abdul Wahab bin Rustum sama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang ada di Arab Saudi. Bila ditilik dari lahirnya saja sudah berbeda. Sudah 10 abad perbedaannya. Namun istilah Wahabi yang marak justru berkembang pada zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mestinya dapat saja disebut sebagai Muhammadiyah. Lalu mengapa istilah itu tidak dipakai? Jadi inilah kenapa terjadi orang merasa ketakutan atau mereka merasa kayak mendengar Wahabi ini. Mereka mendengarnya sudah ketakutan gitu kan. Sebenarnya ini kita ceritalah dulu ya kan mengenai Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah itu sebenarnya itu yang di Arab Saudi itu. Kenapa bisa disematkan ini kepada Muhammad bin Rustum yang ada di Afrika Utara kan gitu. Sejarahnya seperti ini. Muhammad bin Abdul Wahab itu di Jazirah Arab. Dia ini seorang ulama besar. Bapaknya itu adalah seorang syekh
Ibaratnya dia aja belajar kepada bapaknya. Abdul Wahab itu bapaknya. Jadi Muhammad bin Abdul Wahab yang ada di Jazirah Arab itu adalah orang yang menyebarkan tentang akidah tauhid. Ini dia sejarah dalam kehidupan dia, itu orang yang menegakkan tauhid. Bagaimana di waktu itu sebelum ada Muhammad bin Abdul Wahab ini, orang beribadah di daerah Jazirah Arab, di Arab Saudi itu orang banyak aliran. Semua aliran ada di situ. Semualah pahaman, segala macam paham agama semua berkumpul di situ. Jadi orang semaunya, ada yang membangun kubah-kubah di kuburan, ada orang membangun meninggikan kuburan, macam-macam itu sudah berkembang di situ. Jadi sewaktu Muhammad bin Abdul Wahab melihat kemungkaran ini, dia mencoba untuk mendakwahi orang-orang itu, mendakwahi bagaimana caranya ini umat ini tidak menyimpang begitu kan. Dia mencoba mendakwahi ini di daerah Arab lah, Arab Saudi ya kan. Tapi ada sebagian waktu itu karena Arab Saudi belum berdiri kerajaannya ya kan, ditolak. Di sebagian ada juga itu, kemudian dia lari ke Arab Saudi. Di situ dia berjumpa dengan raja Arab Saudi yaitu Saud. Saud itu. Jadi dia di situ bermusyawarah, ternyata disambut baik oleh Raja Saud itu. Dia menyambut baik, itikat baik daripada ini Muhammad bin Abdul Wahab ini untuk mengembangkan ajarannya itu. Sehingga beberapa lama kemudian dia coba menyebarkan, berkolaborasilah dengan Raja Saud, gitulah boleh dikatakan. Sewaktu itu masih istilahnya raja-raja kecil boleh dikatakan di situ Saud ini. Jadi sampailah memberantas yang ada di daerah situ, yaitu amalan-amalan khurafat, seperti masih lagi menyembah kubur, masih bertawasul kepada kubur lagi, kepada orang yang telah meninggal, mengkeramat-keramati kuburan, banyak perdukunan dan amalan-amalan bid'ah. Ini diberantas oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi dia berkolaborasi dengan Raja Saud, kalau ada kuburan yang meninggi hendaklah kamu ratakan. Seperti itu. Jadi di sana itu semua amalan yang tidak sesuai dengan sunnah itu diusir dari Arab, Jazirah Arab, Arab Saudi, termasuk di tempat kerajaan Saud itu. Jadi berkembang cerita itu di mana-mana, sampai kemana-mana, bahwa di sana amalan tidak bisa lagi seperti apa, mereka keluar. Sehingga timbullah rasa mereka, kebencian mereka yang telah mengamalkan tentang mereka ingin bertawasul kepada kuburan, ingin membuat kubah-kubah kuburan. Amal-amal bid'ah mereka tidak bisa lagi, dan mereka melakukan fitnah. Mereka mencoba memfitnah Muhammad bin Abdul Wahab. Dikatakan dia, Muhammad bin Abdul Wahab, mengaku sebagai nabi. Bahkan sampai ada fitnah seperti itu, mengaku Abdul Wahab itu sebagai nabi. Padahal Muhammad bin Abdul Wahab tidak pernah mengaku sebagai nabi. Coba bayangkan, mereka itu telah memfitnah Muhammad bin Abdul Wahab itu. Setelah itu sampailah kepada orang-orang non-muslim, seperti ya penguasa kolonial yang menjajah gitu kan. Sampai itu berita seperti itu disampaikanlah kepada orang-orang yang datang ke Arab Saudi untuk mengerjakan haji.
Siapa yang mengerjakan haji di sana dibilang bahwa Muhammad bin Abdul Wahab itu menyimpang, sesat. Nah, berkolaborasilah sama Raja Semut tadi, dapat dukungan dia si Muhammad bin Abdul Wahab ini. Seperti itu. Jadi orang yang datang ke sana mengerjakan jemaah haji, mereka tengok lain. Seperti itu, kan begitu. Tidak seperti amalan-amalan yang biasa mereka lakukan. Jadi mereka mencoba, ini sudah sesat. Mereka ini sudah sesat, menyimpang. Datanglah fitnah. Nah, fitnah menyebar ke seluruh dunia. Sampailah yang paling pertama, yaitu provokatornya adalah Syiah. Syiah inilah membawa berita menyesat-nyesatkan Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, inilah asal muasalnya timbul bahasa tentang fitnah Wahabi ini. Sebenarnya Muhammad bin Abdul Wahab adalah orang yang soleh. Sampai sekarang jasa dia berlaku untuk Arab Saudi. Jasa dia sekarang. Bagaimana perjanjian mereka berdua antara Raja Saud dengan Muhammad bin Abdul Wahab itu, mereka punya perjanjian. Terakhir, Saud menguasai kerajaan di bidang agama diambil alih oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi keluarga-keluarganya turun dari Muhammad Abdul Wahab tetap menguasai di bidang agama gitu di sana. Kalau kerajaan dipimpin oleh Saud, keturunan Saud lah, maka dijadilah kerajaan Saudi Arabia. Nah, dari asal muasalnya Raja Saud ini tadi, jadi berbentuklah kerajaan Saudi Arabia. Nah, dari kata Saud itu. Para ulama tafsir menyimpulkan mereka adalah orang-orang yang paling baik, paling selamat, dan paling mengetahui dalam memahami Islam. Mereka juga para pendahulu yang memiliki kesalehan tertinggi, as-salafus soleh. Inilah yang dinamakan dakwah salafiyah. Selain itu, dakwah ini adalah pelopor gerakan Islah reformasi yang muncul menjelang masa kemunduran Islam. Di waktu itu mundur Islam. Dakwah salafiyah ini juga menyerukan agar akidah Islam dikembalikan pada asalnya yang murni dan menekankan pada pemurnian arti tauhid dari syirik, khurafat, dan bid'ah dengan segala manifestasinya. Maka di antara prinsip dakwah salafiyah yang dinisbahkan kepada Muhammad bin Abdul Wahab tahun 1703 sampai 1791 Masehi. Itulah asal muasal nama istilah Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi kebencian orang itu kepada Muhammad bin Abdul Wahab inilah tadi membuat fitnah. Mereka tidak bisa beribadah yang mereka anut selama ini, seperti ya menyembah-nyembah kuburan, berdukun, masih pada percaya pada dukun lagi orang-orang itu. Maka itu diusirlah dari Arab Saudi. Timbul orang itu sentimen sehingga dia menjelek-jelekkan Muhammad bin Abdul Wahab. Inilah asal muasalnya. Dibawalah ke seluruh penjuru dunia. Di zaman itu kan, di zaman penjajah, namanya tahun 1700. Bayangkan itu, Indonesia belum merdeka. Jadi orang pun pergi ke Mekah sana masih menggunakan kapal laut berlayar, bahkan sampai berbulan-bulan baru sampai. Nah, tidak seperti sekarang. Itulah asal muasal fitnah Muhammad bin Abdul Wahab yang sekarang orang awam tidak mengerti itu. Siapa itu Muhammad bin Abdul Wahab? Muhammad bin Abdul Wahab yang Muhammad bin Rustum yang Khawarij itu disematkanlah kepada Muhammad bin Abdul Wahab yang ada di Arab Saudi. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang non-muslim. Agar kenapa tujuan mereka gitu? Agar apa? Supaya benci orang kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Agar Islam itu jangan seperti itu, karena pemahaman Muhammad bin Abdul Wahab itu adalah pemahaman salafus saleh, pemahaman yang memang diajarkan oleh Rasulullah.
Jadi mereka ingin Islam itu berpecah. Itulah tujuan dari Syiah. orang-orang Syiah dan orang-orang non-Muslim seperti orang penjajahan itu, agar Islam itu bisa dipecah belah. Bagaimana kita di zaman penjajahan dulu kita mengenal istilah politik adu domba, divide et impera, yang dilakukan oleh penjajah. Kenapa? Untuk memecah belah umat Islam itu. Tapi kita tahu kan, kemerdekaan kita itu tidak lepas dari kalimat Allahu Akbar. Bagaimana semangat juangnya para pejuang yang telah memerdekakan Indonesia dengan kalimat takbir Allahu Akbar. Nah, di situ kita dapat kesimpulannya kan, Islam itu akan bisa dipecah belah apabila Islam itu banyak alirannya. Bagaimana? Aliran cukup banyak. Kita tahulah perbedaan cukup banyak. Memang Nabi dah menjelaskan itu kan, umatnya akan terpecah menjadi 73 golongan. Memang itulah, semua mereka mengakui, mengklaim dirinya Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah. Mereka tidak paham itu Ahlus Sunnah itu apa gitu kan. Ahlus Sunnah itu orang yang mengamalkan sunnahnya Rasulullah. Itulah Ahlus Sunnah. Itulah yang ditegakkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Tidak ada amalan khurafat di dalamnya. Tidak ada amalan-amalan yang sesuka semaunya. Itulah. Jadi mereka timbul kebencian mereka kepada Muhammad bin Abdul Wahab itu. Itu yang tidak diketahui oleh saudara-saudara kita. Mereka hanya mendengar. Mereka hanya mendengar kata-kata orang-orang yang telah kena istilahnya yang dibuat oleh Syiah itu, bahwa mereka itu Muhammad bin Abdul Wahab itu telah sesat, telah menyimpang. Propaganda Syiah agar mereka mendapat pengikut. Jadi ini yang tidak diketahui oleh saudara-saudara kita. Mereka timbul kebenciannya. Arab Saudi telah menyimpang katanya kan. Ya itu. Dan mereka sebenarnya salah dalam hal ini. Mereka hanya mendengar sekelumit kata dari orang yang tidak suka kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Coba mereka cek, coba mereka perhatikan bagaimana Rasulullah itu menceritakan tentang dua kota ini, antara kota Mekah dan kota Madinah. Bagaimana dalam riwayat Bukhari, hadis sahih riwayat Bukhari, sesungguhnya iman akan kembali ke kota Madinah sebagaimana ular kembali ke lubangnya atau sarangnya. Coba. Bermula Islam itu asing, kata Nabi, dan kelak akan kembali asing. Sungguh beruntunglah orang-orang yang asing. Jadi akidah yang ditegakkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab memang asing. Nah, bagaimana Islam itu datangnya di waktu zaman jahiliyah, asing. Itu kan, dia sendiri. Jadi sehingga orang banyak menfitnah, mencaci. Bahkan dikatakan Nabi Muhammad itu sudah gila, katanya dia. Begitu juga Islam itu datangnya asing dan kelak akan kembali asing. Mereka menganggap aneh ajaran yang ada di Arab Saudi. Mereka merasa aneh, asing, kata dia. Memang asing. Seluruh dunia tengok bagaimana di negara-negara semua mana bebas beragama semaunya. Coba di mana? Di Indonesia banyak bermacam-macam. Di Malaysia, di mana? Di Iran sana udahlah Syiah yang mendominasi. Berapa banyak negara-negara Arab hancur akibat konflik dengan Syiah. Itu asal muasalnya. Inilah yang tidak diketahui oleh saudara-saudara kita. Dalam hadis yang lain, ini kita sebagai referensi supaya kita tahu bahwa bagaimana sih kedudukan kota Mekah Madinah itu. Ini kita bacakan hadisnya. Dajjal mengatakan, tidaklah aku membiarkan suatu daerah kecuali aku singgahi dalam masa 40 malam selain Mekah dan Madinah. Seluruh dunia akan dimasuki oleh Dajjal kecuali
dua kota, Mekah dan Madinah. Itu Dajjal sendiri yang ngomong dalam hadis riwayat Muslim. Dan di hadis yang lain, bagaimana keistimewaan orang yang ada di Mekah Madinah. Rasulullah akan memberi syafaat pada orang yang meninggal di Madinah. Coba hadis ini menjelaskan bagaimana kota haram, kota suci ya. Rasulullah akan memberi syafaat kepada orang yang meninggal di kota Madinah. Coba. Jadi inilah tentang bagaimana kedustaan-kedustaan yang dilakukan oleh Syiah dan orang-orang Prancis, Inggris yang telah memfitnah itu semua. Jadi ya semoga saudara-saudara kita bisa mempelajari atau menelisik siapa sih sebenarnya Muhammad bin Abdul Wahab yang orang mendengarnya dalam ketakutan. Mendengar namanya orang mereka ketakutan. Fobia, mereka merasa fobia gitu, ketakutan. Mereka tidak tahu, mendengar aja takut gitu. Ya ini suatu masalah itu, kesalahan. Jadi bagaimana kita tahu sebenarnya siapa sih Muhammad bin Abdul Wahab itu? Kenapa cuma mendengar? Kita pelajari gitu kan. Pelajari siapa sih sebenarnya dia. Seharusnya kita begitu. Tapi telah kebanyakan orang awam dari turun-temurun, bahkan ya abang dulu waktu masih kecil juga, masih berumur lah, masih kita belajar sekitar umur 18 tahun, udah mendengar istilah Wahabi ini. Bukan sekarang ini. Sekarang ini memanglah gencar-gencarnya orang karena ada media sosial. Di zaman dulu pun sudah ada. Dan kita coba belajar kepada guru juga dulu tuh pernah juga membilang seperti itu. Hati-hatilah dengan sekarang, kata dia. Sekarang ajaran udah ada yang baru ini. Jadi orang itu mengikuti Wahabi kata dia gitu kan. Nah kita dulu masih pernah juga itu dengar cerita pada guru-guru ya, karena kita dulu belajar banyak guru. Jadi ada guru yang menyampaikan seperti itu supaya kita jangan katanya mengikuti ajaran Wahabi kata dia. Tapi kita kan nggak langsung mendengar cerita guru itu telan mentah-mentah. Abang sendiri juga pernah mendengar guru itu bercerita seperti itu. Jadi yang namanya kita masih ingin tahu, ya kita belajar kepada guru yang lain, mendengar juga. Nah, siapa sih sebenarnya Wahabi itu? Nah, dijelaskan gini-gini. Ya kita sebagai manusia yang berakal, ya kita juga harus bisa meneliti gitu kan. Siapa sih sebenarnya Muhammad ibn Wahab ini kan gitu kan? Sementara guru yang satu cuma menjelaskan hati-hati, tapi tidak merincikan siapa sih sebenarnya Muhammad bin Abdul Wahab ini ya. Cuma katanya jangan, awas, hati-hati kata dia. Ya kita penasaran gitu kan. Kenapa hati-hati kan begitu kita? Kenapa disuruh hati-hati? Apa sih yang salah? Kita kan mesti tahu kesalahan orang. Jangan cuma kita menuduh orang yang kita tidak tahu gitu. Itu kebanyakan manusia seperti itu. Mendengarkan kata gurunya sehingga dia ketakutan sendiri gitu kan. Kayak momok yang menakutkan ini. Wahabi ini momok yang menakutkan. Seperti itu. Belum apa-apa udah ketakutan gitu kan. Ini bahaya seperti itu. Sementara ya abang sendiri mengalami hal itu gitu. Jadi abang belajar juga kepada yang lain gitu. Ternyata Wahabi itu tidak seperti yang momok yang menakutkan sebenarnya. Setelah kita belajar, inilah banyak kesalahan pada saudara-saudara kita yang tidak mau memahami sebenarnya. Jadi ya mudah-mudahan jangan fobia gitu kan kepada saudara-saudara kita lah yang mendengar kata Wahabi itu. Jangan cuma fobia, siapa sih belajar gitu. Didengarkan siapa sih Muhammad bin Abdul Wahab itu sebenarnya gitu kan. Jangan karena sentimen kita nggak sesuai dengan ajaran atau akidahnya lantas kita benci gitu. Itu yang kebanyakan orang. Enggak. Agama itu berdiri di atas Al-Quran dan Sunnah. Apakah Muhammad bin Abdul Wahab itu keluar dari ajaran Al-Quran dan Sunnah? Ya kita pelajari gitu, kita tengok apa yang sebenarnya yang diajarkan dia kan. Nggak ada penyimpangannya. Coba. Sementara sampai sekarang
ajaran yang ditegakkan di tauhid itu di Arab Saudi masih sampai sekarang masih dipakai orang, masih berdiri sampai sekarang. Udah berapa lama ya kan? Nah, udah ratusan tahun sampai sekarang. Coba. Jadi orang tidak mengerti itu, kebanyakan menyesatkan. Masa Nabi dah bilang Mekah Madinah itu kota haram, kota suci. Coba ya kan, umat Islam dipegang oleh orang-orang khurafat. Ya gak mungkin lah, logika sehat kita lah kalau kita ingin menelisik gitu kan. Coba akal pikiran kita gitu kan. Pada posisi jangan timbul kebencian dulu. Coba kita dulu netral dulu posisi kita. Pelajari ini, di mana sih? Dulu. Jangan kebencian. Kalau kebencian kita nggak dapat petunjuk. Banyak orang seperti itu. Belum apa-apa dengar namanya udah kayak mau menakutkan, timbul kebenciannya. Apa yang ada? Allah mengatakan dalam Al-Quran, Allah menyesatkan bagi siapa yang disesatkannya dan memberi petunjuk kepada siapa yang ditunjukinya. Kalau mereka dalam ketakutan, terus takut-takut, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka. Tidak akan. Allah akan memberi petunjuk kepada siapa yang ditunjukinya. Jika orang itu ingin tahu, ingin mencari siapa sih, tentu orang mencari kebenaran. Tak ubah seperti orang Kristen. Kalau mereka itu tetap kepada nenek moyang mereka, percaya pada itu, ya maka mereka tetap berkubang dalam agama mereka. Tapi apabila mereka ingin mengetahui, mereka sering dapat petunjuk. Nah, itulah satu contoh seperti itu. Jadi ini tidak disadari oleh saudara-saudara kita. Kebanyakan kebencian mereka ditanamkan di dalam hati mereka. Mereka tidak akan pernah dapat petunjuk kalau kebencian yang ditanamkan dalam hati. Tidak akan pernah. Kita akan punya akal dikasih Allah. Allah menjelaskan Al-Quran itu bagaimana kan. Sungguh beruntunglah orang yang menggunakan akalnya gitu kan. Bukan kebencian gitu kan. Itu sangat salah besar. Kita manusia dikasih akal, kita bisa menilai. Agama itu kan udah ada landasnya Al-Quran dan hadis. Kalau memang menyimpang Al-Quran hadis kita tolak. Kan begitu. Ini yang tidak dipahami oleh saudara-saudara kita. Semoga penjelasan yang singkat ini bisa membuka mata hati mereka. Janganlah kebencian yang ditanamkan. Tapi kalau kita ingin tahu, coba kita belajar. Nah, jangan dengar-dengar Wahabi kayak mau menakutkan kayak hantu gitu kan. Ya nggak pernah kita akan dapat petunjuk. Percayalah itu, karena janji Allah seperti itu. Jadi semoga ya tausiah subuh kita yang singkat ini bisa mengasih penjelasan kepada saudara-saudara kita agar bisa mencari tahu siapa sih sebenarnya Muhammad bin Abdul Wahab itu, yang dicaci, yang dicela oleh Syiah itu sendiri. Jadi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.